Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Asmi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Pada kesempatan di video ini, saya akan melakukan praktikum mengenai termodinamika. Sebelum masuk ke prakteknya, saya akan menjelaskan apa sih itu termodinamika. Termodinamika ini hubungannya erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika ini juga berhubungan dengan mekanik statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, seperti peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Adalah hal ini pada termodinamika sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Termodinamika ini juga memiliki sistem. Apa sih itu sistem termodinamika? Sistem termodinamika ini adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan, sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut lingkungan. Sistem termodinamika ini ada dua sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terisolasi. Pada praktik ini saya akan mempraktekkan hukum satu termodinamika. Apa sih itu hukum satu termodinamika? Hukum pertama termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dan kekekalan energi, dan mengidentifikasikan perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Selanjutnya kita akan masuk ke video prakteknya. Untuk membuat praktik ini lengkap, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu 1. Korek api, 2. Lilin, dan 3. 2 buah balon, air secukupnya, dan gelas kaca yang kosong. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pertama. Dalam percobaan pertama ini, kita akan menyalakan sebuah lilin. Lalu meniup balon ini. Setelah balonnya kita tiup, kita akan mendekatkan balon ini ke lilin yang menyala. Dan perhatikan apa sih yang terjadi. Jangan kaget ya. Saya juga bakalan kaget. Allahu Akbar. Nah, kalian sudah lihat. Itu percobaan pertama. Astagfirullah. Maaf sebelumnya tadi ada guncangan. Selanjutnya kita akan melakukan praktik kedua, yaitu atau percobaan kedua. Kita juga akan menyalakan lilin ini. Masukkan ke dalam gelas kaca yang kosong. Ya. Waduh. Besar kali nih. Selanjutnya, balon yang belum tertiup, kita akan mengisinya dengan air. Dan ini balon yang sudah terisi air. Kita ikat dulu ya. Nah, setelah terikat, kita akan menaruh balonnya ke sini. Dan perhatikan apa sih yang akan terjadi. Ada bawahnya. Ini dia, gini. Nah,
Kalian sudah melihat kan apa yang terjadi? Lihat. Nah, api yang ada di dalam gelas ini padam. Kalian sudah lihat? Padam kan? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan satu dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama, mengapa saat balon didekatkan ke sebuah lilin itu dia meletus? Karena balon tersebut tidak dapat menyerap kalor yang dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon menjadi panas dan akhirnya mencapai titik jenuh sehingga balon tersebut meletus. Faktor kedua, balon yang bersifat elastis menyebabkan permukaan balon menjadi menipis dan akhirnya balon itu pun meletus. Pada percobaan kedua, mengapa balon itu tidak meletus dan api yang di dalam sebuah kaca itu padam? Dikarenakan satu, disebabkan karena air yang berada dalam balon mampu menyerap sebagian besar kalor yang dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon menjadi tidak panas dan balon pun tidak menemui titik jenuhnya, sehingga balon tidak meletus. Dan mengapa lilin api yang di dalam gelas itu mati? Dikarenakan faktor yang menyebabkan api pada lilin padam yaitu karena tidak adanya udara pada sistem tersebut, sehingga api menjadi padam. Karena kan kalian melihat pada gelas itu ini ya. Nah, pada gelas ini balon ini menutupi semua ruang yang ada di atas gelas ini, sehingga udara tidak masuk dan menjadi apinya itu padam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kita tidak luput dari kekurangan dan juga saya dalam proses pembelajaran. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.